Hai guys, good morning. Seperti judulnya, hari ini adalah hari yang sangat excited buat aku karena aku mau mudik atau balik ke kampung halaman yaitu ke Jombang setelah 3 bulan di Bali ya. Dan aku mau buat vlognya, dalam artian aku akan menjelaskan aku pakai transportasi apa, kemudian harga tiketnya berapa, lalu persiapannya gimana akan aku share di sini. Barangkali kalau kalian juga ingin tahu ataupun cari informasi tentang gimana sih caranya ke Bali dengan naik bus dan sebagainya, akan aku jelaskan di sini, oke? Tapi sebelum itu seperti biasa, make sure dulu kalian subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja, aku akan sedikit bercerita dan juga menunjukkan kesiapan untuk pulang kampung kali ini. Nah guys, untuk barang-barangnya semuanya udah aku packing ya. Di sini aku bawa 2 tas ya. Pertama tas polo ini dan juga tas jinjing gede ini. Ini adalah oleh-oleh dan benda-benda yang akan aku bawa nanti. Sama tas yang akan aku bawa nanti ke dalam bus. Jadi 2 ini nanti masuk bagasi. Kalau ini aku bawa, oke? Dan yang paling penting aku di sini bawa soda guys ya. Aku bawa Sprite sama Coca-Cola. Kenapa kok aku bawa soda? Karena perjalanannya itu nanti kurang lebih 14 atau 12 sampai 14 jam. Dan di dalam bus takutnya kalau aku masuk angin atau mual, aku tuh obatnya minum soda guys, biar aku bisa sendawa ya, biar gas-gas di dalam perut aku tuh bisa keluar. Jadi aku persiapannya bawa soda seperti itu. Dan untuk obat-obatannya pun aku juga bawa di sini ya, udah lengkap banget. Jadi aku udah bawa kayak minyak angin ya, ada fresh care, ada vitamin C, ada obat sakit kepala, kemudian ada antangin, tolak angin, di sini lengkap. Jadi kalau kalian perjalanan jauh, make sure bahwasannya alat-alat perang kalian itu udah lengkap guys. Karena ya gimana ya gitu, jangan sampai ngerepotin orang lain sih. Jadi aku udah terbiasa dengan obat-obat ini dan sama Sprite udah ready. Dan baju-baju aku juga udah masuk semuanya. Ini juga udah, dan nanti aku akan OTW sekitar jam 11 dan busnya baru berangkat jam 2 ya, jam 2 Denpasar atau jam 1 siang WIB kayak gitu guys. Dan sampainya besoknya di waktu subuh insya Allah. Nah guys, itu persiapannya ya. Dan nanti kalau aku udah OTW ke M-Trans ataupun ke titik penjemputan di busnya, akan aku vlogin, akan aku kasih detailnya. Jadi aku di sini mau cerita bahwasanya aku untuk pulang kampung kali ini aku naik bus ya. Kurang lebih perjalanan sekali lagi 12 sampai 14 jam dari Denpasar ke Jombang. Untuk tiketnya harganya 275.000 aja. Jadi nggak sampai 300.000 guys. Dan untuk detailnya, fasilitasnya apa dan sebagainya, kayaknya kurang lebih sama ya. Aku kan dulu pernah buat vlog ketika perjalanan dari Jombang ke Denpasar. Nah itu kurang lebih bisnya kayak gitu, sama. Tapi nanti akan aku share juga gimana sih kayak kantornya. Aku share lagi di dalam busnya kayak gimana, biar teman-teman juga ada gambaran. Naik bus selama 14 jam itu nanti bakalan enak, susah, atau kayak malah trauma. Nah akan aku share semuanya ya. Dan nanti kalau udah OTW aku bakal share, karena sekarang masih jam 8 jadi masih lama, aku mau istirahat dan juga makan-makan dulu. Kalau udah OTW ke sana akan aku buat vlognya. Nah guys, ini aku udah OTW ke Denpasar atau kantor M-Trans. Alamatnya ada di Jalan Gurita Sesetan dan kurang lebih dari Ubud itu 1 jam guys. Nah kenapa ini pakai mobil? Karena lagi hujan ya. Dan ini ada temen aku yang emang mau ke Jimbaran, jadi aku sekalian kayak numpang gitu guys, nebeng ke Denpasarnya. Cuman kalau kita pakai motor mungkin jauh lebih cepat ya, tapi karena ini naik mobil jadi trafficnya lumayan banget pada saat itu. Dan pas kita udah sampai di kantor M-Trans, langsung aja kita tukerin tiketnya, karena pada saat aku beli online tiketnya itu dikirim lewat PDF atau email. Nah kemudian kita nanti ganti aja, tukerin PDF itu ke tiket yang hard copy seperti ini guys. Nah tiketnya ini nanti bisa dipakai untuk tuker kupon makan dan sebagainya kayak gitu. Selama di M-Trans ya, di kantornya kita juga bisa dapetin kayak free coffee gini, kemudian juga ada air mineral yang bisa diambil gratis ya. Dan kita juga check-in bagasi. Jadi kalau kalian bawa produk-produk ataupun bawa oleh-oleh yang besar, nah ini kita harus check-in dulu kayak tasku ini.
Nah guys, di ruang tunggu kantor M-Trans ini juga ada abang yang jual bakso. Dan baksonya ini baunya enak banget. Dan aku karena nunggunya lama, aku memutuskan untuk beli satu porsi baksonya. Dan jujur rasanya enak banget. Dan satu porsinya cuma 10.000 guys. Jadi lumayan banget untuk mengganjal lapar. Jadi nanti kalian nggak usah bingung ya kalau kalian udah di kantor M-Trans ini, karena petugasnya bakalan ngarahin kalian untuk masuk satu persatu. Jadi kalau busnya ini udah datang, kalian bakalan dipanggil guys namanya, dan bagasinya bakalan dimasukin ke dalam busnya juga sama petugas. Jadi kalian nggak perlu repot. Barang-barangnya pun juga ajaib nih. Motor pun juga bisa masuk guys ya. Motor tuh ada Scoopy warna putih ini juga bisa masuk, dan pasti itu kena charge yang beda ya. Jadi kalau kalian memang bawa barang yang gede ya pastinya charge-nya beda. Kalau nggak salah satu orangnya bagasi maksimalnya itu 10 kilo. Lebih dari itu maka kita harus bayar sendiri-sendiri atau dibayar secara terpisah. Nah, di jadwal keberangkatanku itu di pukul 2:30 guys, dan ternyata agak molor setengah jam, dan finally busnya udah datang ya. Ini busku, dan nanti dipanggil satu persatu guys. Aku tinggal nunggu aja nama aku dipanggil, karena aku duduk paling belakang jadinya aku dipanggilnya paling belakang juga. Jadi yang aku suka dari bus M-Trans ini adalah kalian nggak perlu hektik gitu loh guys, nggak perlu cepet-cepetan ya, karena kita sistemnya reservasi. Jadi kalian pasti dapat tempat duduk, dan tempat duduk ini pun juga kita bisa milih guys kalau emang belum penuh. Dan ini keadaan busnya, maaf ya kalau kameranya goyang. Jadi ini aku ambil footage sambil jalan, dan ini hektik banget karena sambil cari tempat posisi duduk aku. Dan emang untuk jalan masuk ke dalam busnya tuh sempit guys, tapi jangan salah, meskipun jalannya sempit tapi untuk tempat duduknya space-nya tuh gede-gede, maksudnya luas gitu loh. Jadi kita nggak perlu ngerasa sesek ataupun sempit. Aku duduk paling belakang sendiri karena aku pengen space yang paling gede guys. Kalian bakalan tahu kenapa aku suka duduk di belakang, karena lihat ya, aku cepetin videonya dan kalian bisa lihat sendiri space-nya. Kursi yang paling belakang ini namanya kursi 8D, paling belakang deket jendela, dan lihat ya, ini kursinya itu space-nya gede banget sih. Kakiku masih bisa buat selonjoran, dan ini pun juga dapat bantal dan juga selimut. Udah deh, kalau udah dapet tempat duduk tinggal kita nyantai aja dan PW ya. Jadi aku mau share aja space-nya sekali lagi, ini luas banget kalau untuk yang bagian belakang, dan udah dilengkapi dengan selimut dan juga bantal. Kenapa? Karena di dalam bus pastinya nanti dingin ya, kalian butuh selimut sebagai penghangat. Dan menurut aku better juga kalian bawa atau pakai jaket atau sweater, karena emang ya gimana ya biar kalian gak dingin aja sih. Dan di perjalanan ini kita pun juga bakalan dikasih snack box ya. Dan jangan salah, snack boxnya juga lumayan banget nih guys. Ada croissant, ada roti, kemudian ada fit bar, kemudian ada hydro coco, dan juga cemilan lainnya. Jadi lumayan kan? Jadi kayak lumayan lah cemilannya, ini bukan cemilan yang sembarangan gitu loh, tapi bisa dimakan gitu loh. Emang rasanya enak guys. Di balik semua fasilitas yang enak, perjalananku kali ini tuh termasuk yang sedikit apes ya, karena ada macet total atau macet panjang banget, dimana ini kita delay sampai 2 jam. Aku cek tadi kenapa ini bisa macet, karena ada pohon tumbang dan juga ada perbaikan jalan guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, itu mobil-mobil panjang banget, itu gantian masuk, dan aku telat 2 jam dong. Yang dimana kalau jadwal yang asli ya, atau jadwal yang emang nggak ada peristiwa seperti ini, itu sampai di Pelabuhan Gilimanuk untuk nyebrang itu seharusnya pada saat sunset sekitar pukul 6 atau 7 gitu loh. Jadi kita masih bisa ngelihat matahari tenggelam. Cuman karena telat, jadi ini tuh udah jam 9-an guys, aku baru masuk ke Pelabuhan Gilimanuk ya. Bayangin, jam 9 malam baru nyebrang, dan keadaan ombak lautnya itu juga menurut aku lagi kencang, jadi kapalnya tuh nggak bisa cepet, jadi lambat banget jalannya. Adalah sekitar 1,5 jam sendiri untuk nyebrang. Dan karena aku bosan, aku putuskan untuk naik ke atas kapal ya, cari tempat duduk, dan aku mau menikmati pemandangan dari atas kapal sembari menunggu sandar ya kapalnya ini ke pelabuhan di Banyuwangi.
Kapalnya sih menurut aku bersih ya, oke kok, dan space tempat duduknya juga bagus. Ada tempat charger juga, jadi kalau kalian emang lagi low battery nggak usah panik ya. Di sini juga ada kantin juga. Aku beli pop mie, jadi ini bisa mengganjal perut banget kalau semisal kalian lapar guys. Enak banget sih ini karena cuacanya lagi dingin juga. Sampainya di Pelabuhan Banyuwangi, kita akan masuk ke perjalanan sekitar 10 menit lalu tiba di tempat makan. Nah, tempat makannya tadi itu Titin ya, warung Titin atau restoran Titin atau aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah tempat makanan kita untuk dinner atau tempat makan kita untuk dinner. Karena tiket 275 tadi itu udah termasuk tiket makan juga ya. Jadi kan nggak perlu panik. Untuk menu makannya di sini kita prasmanan ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri prasmanannya. Di sini dari jauh aku bisa lihat ada ayam, mie, ada telur, kemudian ada oseng-oseng tahu tempe dan juga sambal. Ada serundeng juga sih. Jadi menurut aku kayak lumayan lah untuk menu ini, menu makannya. Dan untuk nasinya ini nasi kayak nasi lemak gitu loh guys, kayak nasi kuning tapi ada serehnya, jadi enak banget kok. Ada semangka juga sama teh anget. Jadi satu porsi ini kita prasmanan bisa ambil sendiri dan enak banget guys. Ini aku langsung makan semuanya karena aku lapar banget. Meskipun tadi aku udah makan Indomie, maaf bukan Indomie tapi pop mie, cuman aku masih lapar. Ya gimana ya, gitu namanya perut kadal, jadi nggak pernah ada, selalu ada space kalau untuk mau makan. Dan setelah makan dilanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya. Dan setelah Surabaya itu baru ke Jombang guys. Udah deh kayak gitu sih perjalanannya so far. Kurang lebih 14 jam. Lebih sih dari 14 jam, adalah aku 16 jaman guys. Dan wajahku ini pasti sampai di Surabaya pun juga udah capek banget. Aku tidur doang, cuman badanku agak kram-kram dan pegal-pegal karena ya duduk tadi itu selama itu, jadi agak capek. Dan aku sampai di Jombang itu pukul 6 guys, atau pukul 7 aku lupa. Pokoknya aku nyampe udah terang seperti ini. Jombang Santri ini di alun-alun Jombang. Aku udah sampai guys. Aku minta turunnya di depan stasiun Jombang, dan di depan stasiun itu ada alun-alun seperti ini. Dan akhirnya aku bisa menikmati masa long holidayku di kampung halaman.